Tamparan Qin Yichen dapat digambarkan sebagai melelahkan. Dia sama sekali tidak peduli dengan martabat God of War. Setelah tamparan, Qin Yichen tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, berbaring dengan lembut di tubuh Wotsak. Ares Dewa Perang menghela nafas. Ini masih terlambat. Aku akan membiarkan dukun terbaik datang dan mengobatinya. Menyumpahi. Tidak apa-apa. Aku akan mencoba menyelamatkannya jika aku bisa. Dewa Perang Ares benar-benar tergerak oleh Qin Yichen. Bahkan jika dia terluka parah, bahkan jika kesadarannya redup, dia masih memiliki kekuatan terakhir untuk menyerahkan informasi kepadanya. Kesetiaan seperti itu adalah pelajaran dari langit dan bumi. Dewa Perang Ares tergerak untuk sementara waktu, dan hendak memanggil dukun. Qin Yichen sadar kembali pada saat kritis ini. Mars. Tuan Perang, saya punya informasi penting untuk Anda. Qin Yichen kembali memasuki drama, dan dia tidak membuat perbedaan antara prioritas dan bawahan. Jika Anda meminta Ares, Dewa Perang, untuk memanggil dukun, tidakkah penyamaran Anda akan terlihat? Terutama kutukan di tubuhnya. Jika Anda meminta Ares untuk memeriksanya, jika dia menemukan bahwa dia meninggalkannya, bagaimana ini bisa dijelaskan? Oleh karena itu, waktu bangun Qin Yichen sangat penting. Menggenggam tangan Ares. Tuanku, Raja Naga Hitam dijebak oleh seseorang. Ares, Dewa Perang, tampak bertekad. Dia sudah memiliki tebakan seperti itu di benaknya. Dan sekarang Qin Yichen mengatakannya, hanya untuk menunjukkan idenya, jadi dia tidak bertindak terlalu terkejut. Aku sudah menebak ini. Apakah kamu tahu siapa yang menghasut Raja Naga Hitam? Qin Yichen tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba meraih lengan Dewa Perang Ares. Masalah ini sangat rahasia dan tidak bisa diketahui orang lain. Dewa Perang Ares melirik orang-orang di sekitarnya, mengangguk, dan melambaikan tangannya. Langit yang penuh kecemerlangan menutup semua orang, hanya menyisakan Qin Yichen dan dia. Mari kita bicara tentang siapa itu. Qin Yichen tampaknya mendapatkan kembali kekuatannya, menatap tanah dengan mata pahit. Master of War, aku tidak melihat siapa orang itu sebenarnya, tapi aku ingat dia mengenakan pakaian dari War Secret Hall. Aku tidak sengaja bertemu dengannya berkonspirasi dengan Netagar, dan aku ketahuan setelah mendengar beberapa patah kata. Mereka membunuhku. Jika bukan karena restu Lord Ares, aku pasti sudah mati sejak lama. Hanya saja aku tidak cukup kuat untuk mendengar terlalu banyak informasi. Aku hanya samar-samar mendengar mereka mengatakan bahwa mereka ingin Raja Naga Hitam menyerang, dan kemudian apa yang mereka katakan adalah menargetkan kuil dan menggantikanmu. Setelah Qin Yichen selesai berbicara, dia berdiri di samping dengan hormat. Mata Ares, Dewa Perang, dipenuhi dengan cahaya dingin. Ada orang yang ingin menggantikannya? Jadi angan-angan. Gelar God of War tidak diperoleh begitu saja. Itu tergantung pada kekuatan. Siapa itu? Pikiran yang tak terhitung melintas di benak Ares, Dewa Perang. Di antara mereka, yang paling mungkin adalah 12 penunggang kuil yang dipimpin oleh Bai Mate. Kekuatan mereka sendiri tidak rendah. Mereka hanya menyerah pada diri mereka sendiri. Iri terhadap status sendiri juga wajar. Qin Yichen awalnya hanya ingin memperkeruh air, sehingga Dewa Perang Ares tidak bisa dengan mudah mempercayai siapapun. Pada saat itu, orang yang membuat ide, sebaliknya, adalah yang paling tidak curiga. Bahkan jika Qin Yichen bahkan tidak memikirkannya, Ares, Dewa Perang, akan langsung mendengarkan kata-katanya, dan dia yakin. Karena orang ini ada di kuil, bagaimana kamu bisa memastikan keselamatanmu? Apa yang dikatakan Ares tiba-tiba membuat Qin Yichen tercengang. Dia bahkan menyentuh topeng di wajahnya dengan tidak percaya. Apakah mereka pernah melihat benda ini? Qin Yichen bodoh. Apakah Anda ingin melindungi diri sendiri? Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan samar, sedikit tidak bisa dipercaya. Meskipun tidak ada keraguan tentang mempekerjakan orang, tersangka tidak membutuhkannya. Tapi ini terlalu. Bagaimanapun, pertama-tama pastikan apa yang saya katakan itu bohong bagi Anda. Bukankah seharusnya Anda lebih berhati-hati dengan teknik setengah-setengah untuk mengatakan yang sebenarnya? Dan jika Anda meragukan diri sendiri tentang hal semacam ini, apakah Anda percaya begitu saja? Tapi melihat Ares, Dewa Perang, tampak yakin. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan Qin Yichen harus menerima kejutan mendadak ini. Tuan Perang, apalagi yang saya perlukan untuk membantu Anda sekarang? Qin Yichen menanyakan kalimat ini dengan tulus. Karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa menyentuh ide God of War. Jika dia tiba-tiba membuat keputusan yang mengganggu rencananya, itu akan menjadi buruk. Dewa Perang Ares merenung sejenak, dan telapak tangannya ditekan kuat di bahu Qin Yichen. Aku akan membiarkan dukun membawamu untuk menangani kutukan pada tubuhmu terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, aku akan seperti dewa-dewa meminta dukun yang lebih tinggi, dan kamu pasti akan sembuh. Jangan katakan apa-apa tentang ini sekarang. Aku perlu sedikit waktu untuk mencari petunjuk dari mereka. Adapun kamu, karena mereka yakin kamu sudah mati, mereka akan bergabung dengan kuilku dan aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu secara diam-diam.
Dua kalimat pertama baik-baik saja. Itu semua keputusan normal. Tetapi Qin Yichen dengan cepat menolak kalimat terakhir. Pak, tidak perlu. Jika seseorang diam-diam melindungi saya, itu akan menarik perhatian mereka. Ares, Dewa Perang, tiba-tiba menatap Qin Yichen. Mata menusuk. Qin Yichen benar-benar ketakutan oleh Dewa Perang supernatural ini. Ditanya dengan cepat. Tuanku, ada apa? Ini adalah pengalaman berburu kecil. Di mana ada binatang buas yang menjaga, pasti ada bahan obat. Bahan obat yang tidak melindungi pil obat oleh binatang buas telah lolos. Qin Yichen langsung mulai menyusun pengalaman berburunya. Tujuannya adalah untuk membuat proposal Fang Chai tidak terlalu mencolok. Qin Yichen juga menyadari kesalahannya. Bagaimana bisa seorang pemburu memiliki IQ dan EQ setinggi itu? Saran ini secara langsung mengungkapkan visinya. Ares, Dewa Perang, bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan detail ini? Karena itu, Qin Yichen buru-buru menyusun kebohongan, mencoba membuat semuanya berjalan lancar. Tetapi setelah Qin Yichen selesai berbicara, Ares, Dewa Perang, tidak bereaksi apapun. Sebaliknya, cahaya di matanya muncul. Mata Qin Yichen sedikit melebar. Ini, tidak, saudara. Bisakah kamu berhenti menatapku seperti itu? Saya merasa bingung. Sekarang Ares masih menjadi puncak kekuatan dunia, dan sebelum dia menguasai aturan dunia, dia bukanlah lawannya. Sendirian sekarang, atau di ruang yang diblokir oleh Ares, Dewa Perang, begitu identitasnya terungkap, dia pasti akan mati kesakitan. Tiba-tiba, Dewa Perang Ares tiba-tiba menempelkan tangannya ke bahu Qin Yichen. Qin Yichen pura-pura tercengang. Ares tiba-tiba tertawa. Bagus. Saya dapat melihat bahwa Anda dapat bertahan hidup bukan hanya karena restu saya. Dan kebijaksanaan Anda sendiri. Ini bagus. Saya memutuskan untuk menggunakan kembali Anda. Apa yang dikatakan Dewa Perang Ares sangat berapi-api. Tidak memperhatikan reaksi Qin Yichen sama sekali. Dia memeluk bahu Qin Yichen dengan keras, dan Dewa Perang Ares terlihat bersemangat. Jika Anda bergabung, segalanya akan jauh lebih sederhana. Iblis-iblis itu punya banyak trik. Aku hanya butuh bantuanmu untuk membunuh mereka semua. Ikuti aku mulai sekarang. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Hati Qin Yichen benar-benar dipenuhi dengan dua kata, terdiam. Pada titik tertentu, Ares benar-benar tidak bisa melihatnya dari sikap orang biasa, dan harus memperlakukannya. Jadilah bodoh.